sudah mengundang. Ya, silakan Kak Eva. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Terima Selamat kasih sudah sore. hadir. Kita akan mulai acara untuk sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Terhormat Ibu Fathiatur Rosidah, MPD, selaku dosen Universitas Pendidikan Indonesia dan penasihat naluri pendidik. Yang saya hormati Kak Handi Sugiarto SPDGR, selaku founder dari komunitas naluri pendidik. Yang saya hormati Bapak Oki Hendro dari SLB Dharma Kencana, Balikpapan Utara, dan Ibu Nurhayati Umar dari PKBM Aisyah Darul Ilmi Aceh Besar. Dan yang saya hormati pengurus komunitas naluri pendidik dimanapun dan kapanpun selalu hadir dalam kegiatan senantiasa dan selalu hadir dalam kegiatan naluri pendidik ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa la umur dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak dan Ibu, hari ini kita bisa diberikan kesehatan, kenikmatan, dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bisa hadir dalam kegiatan podcast Naluri Pendidik dengan tema Generasi Alfa dan Beta, Tantangan dan Harapan di Era Digital. Acara selanjutnya yaitu pembukaan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Handi Sugiarto SPDGR. Kepadanya disilahkan. Baik, Kak Epon, terima kasih. Selaku MC, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Ya, Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya yang saya hormati para narasumber kita hari ini yaitu Ibu Fathiatur Rosyidah selaku dosen Universitas Pendidikan Indonesia dan juga Dewan Pembina dan Penasehat dari Komunitas Naluri Pendidik. Ibu Nur Hayati Umar yang hadir pada hari ini jauh-jauh ya Bu ya dari PKBM Aisyah Darul Ilmi Aceh Besar. Lalu ada Pak Oki Hendro yaitu dari SLB Dharma Kencana Balikpapan yang selalu setia juga Ibu Fatih Pak Oki ini untuk mengikuti kegiatan-kegiatan naluri pendidik mulai dari pelatihan bahasa isyarat level 1 yang kemarin ya Pak Oki ya. Luar biasa. Nah, serta seluruh para panitia yang saya hormati semua. Pertama-tama, saya apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam podcast yang bertema Generasi Alpha dan Beta, Tantangan dan Harapan di Era Digital. Di tengah pesatnya perubahan teknologi, kita sebagai pendidik, dan insya Allah di sini semuanya pendidik, Bu Fatih, Bu Nurhayati, Pak Eko ya, kita semua adalah guru, dan orang tua saat ini dihadapkan pada generasi yang sangat dinamis tentunya. Selain dinamis juga kritis dan dekat dengan dunia digital sejak lahir. Harapannya melalui diskusi hari ini, melalui podcast ini, semoga dapat menemukan wawasan baru, strategi, serta inspirasi untuk mendampingi peserta didik mereka, kita semua agar tumbuh menjadi generasi yang adaptif, tangguh, dan berkarakter. Semoga obrolan podcast kali ini memberikan manfaat, memperluas sudut pandang, dan menjadi ruang berbagi yang produktif bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh narasumber, panitia yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada sore hari ini secara resmi saya buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Handi Sugiarto yang sudah memberikan sambutan dan juga suntikan semangat untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Demikianlah acara pembukaan pada hari ini sudah selesai dilaksanakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita ke acara inti, saya mau menanyakan kabar dari Ibu dan Bapak terlebih dahulu.
Ibu Nurhayati bagaimana kabarnya? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Sedang ada kegiatan atau memang sedang istirahat di rumah? Tidak ada kegiatan, baru pulang dari kegiatan. Istirahat gitu, bukan istirahat itu apa nih? Menikmati inilah karena udah ditunggu-tunggu. Masya Allah, keren sekali meskipun di hari Sabtu ini tetap ada kegiatan ya Ibu, keren sekali. Salut Ada, saya. ada atas kegiatan organisasi, pengajian, ya, yang orang lansia lah. Baik Ibu. Untuk Pak Oki Hendro, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Iya, di sana, sedang sibuk atau bagaimana Pak? baru selesai ngajar ini tadi. Kebetulan saya tiap hari Sabtu ngajarnya. Oh, setiap hari Sabtu ya, berarti Sabtu juga masuk sekolah gitu ya Pak ya? Iya, karena saya ngajar ini kan keterampilan membatik ya. Jadi schoolnya itu tiap hari Sabtu aja. Dan kebetulan saya juga dari dunia usaha gitu. Jadi bisanya cuma hari Sabtu. Keren sekali, saya Iya. salut sekali dengan Bapak dan Ibu. Meskipun di hari weekend tetap ada kegiatan, kita nih anak-anak muda harus mencontoh Bapak dan Ibu pastinya. Amin. Bupati, bagaimana Ibu? Selamat sore Ibu. Hai, selamat sore. Assalamualaikum untuk Bapak, Ibu, tamu semuanya, Ibu Nur Hayati, Pak Oki, dan Mbak Desi. Senang sekali bisa bertemu bersilaturahmi di sini. Ya, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya di kegiatan yang sibuk dan hari weekend pada sore hari. Ya, Alhamdulillah. Insya Allah kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti ini eh, menarik ya, diprioritaskan. Janji sama Handi udah dari kapan gitu. Alhamdulillah bisa ketemu hari ini. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke acara inti yaitu mengenai podcast pada kegiatan hari ini. Tapi sebelum itu saya akan membacakan CV dari Kak Desi selaku moderator kita pada sore hari ini. Nama lengkap Desi Surya SPDGR, nama panggilan Desi, tempat tanggal lahir Jakarta 26 Desember 1990. Riwayat organisasi ada beberapa yang saya sebutkan, namun aslinya super sekali, luar biasa banyak, yaitu mengajar di homeschooling Kak Seto dari tahun 2012 sampai sekarang, penulis freelance Indonesia Kompas selama 4 bulan, tahun 2023, dan juga ada prestasi yang beberapa saya sebutkan, namun aslinya pun banyak sekali, luar biasa. Yang pertama, kemudian penulis terpilih kompetensi Cipta Puisi tingkat ASEAN tahun 2018. Itu dari CV dari Kak Desi yang amat sangat keren sekali, prestasi dan pengalaman yang sangat luar biasa. Kita sambut dengan Kak Desi. Kepada Kak Desi, disilahkan. Baik, terima kasih Kak Evon atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat tentunya yang tak lain dan tak bukan yang telah hadir di tengah-tengah podcast kita pada hari ini, yaitu Ibu Fatih Haturosidah, MPD, selaku dosen UPI dan penasehat naluri pendidik. Yang saya hormati Kak Handi Sugiarto, SPDGR, selaku foundation dari naluri pendidik. Yang saya hormati Bapak Oki Hendro dari SLB Dharma Kencana, Balikpapan Utara, dan Ibu Nurhayati Umar dari PKBM Aisyah Darul Ilmi Aceh Besar yang telah hadir pada podcast sore hari ini. Sebelumnya, pastinya para sahabat naluri sudah tidak sabar lagi nih mendengarkan
podcast kita pada hari ini dengan pembicara yang sangat luar biasa. Karena pada hari ini kita akan podcast dengan orang-orang hebat, orang-orang terpilih yang kaya akan pengalaman. Untuk yang pertama, pada hari ini saya akan membacakan CV-nya terlebih dahulu nih. Agar para sahabat Naruri tentunya tahu dan kenal dekat meskipun baru mendengar suara gitu ya. Para sahabat, Kak Desi bacakan terlebih dahulu untuk CV dari pembicara kita pada hari ini yang pertama. Nama lengkap adalah Ibu Fatih Roshida, tempat tanggal lahir di Pandeglang, tanggal 1 Juli 1981, agama Islam, tentunya jenis kelamin adalah perempuan, karena Bu Fatih, agar tidak tertukar dengan nama ya, para sahabat Naruri. Lalu di sini ada riwayat pendidikan formal, yaitu beliau merupakan sarjana bahasa Inggris Universitas Pendidikan Indonesia, lalu dilanjutkan dengan magister bimbingan konseling Universitas Pendidikan Indonesia, dilanjutkan dengan bidang keahlian yaitu bidang bimbingan dan konseling tumbuh kembang anak. Dan di sini juga pembicara kita pada hari ini memiliki pengalaman kerja yang sangat banyak nih, sahabat Naluri, yaitu pertama sebagai guru bahasa Inggris di SMK PGRI 2 Kota Serang tahun 2005 sampai 2012. Lalu menjadi guru BK di SMK Husadah Pratama Kota Serang tahun 2012 sampai 2020. Dilanjutkan dengan dosen tidak tetap di UPI Kampus Serang pada tahun 2007 hingga 2019. Dan terakhir merupakan dosen tetap Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2020 sampai dengan sekarang. Wah, sangat luar biasa sekali pembicara kita. Sebelum lanjut ke tanya-tanya terkait podcast pada hari ini, saya mau tanyain dulu nih sama Bu Fatih. Bu Fatih, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak Desi sehat. gimana? Sehat juga ya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Senang sekali bisa bertemu dengan Ya. Ibu. Ini merupakan pertemuan pertama kita ya, Ibu ya. Betul, Tapi betul. sangat luar biasa sekali semangat Ya. yang terlihat ya dengan kehadiran para pembicara kita pada hari, khususnya Ibu Fatih terlebih dahulu nih, karena nanti setelah ini kita akan lanjut dengan launching buku dan tanya jawab terkait penulis buku di Naluri Pendidik tentunya. Dan di sini juga diawali dengan pertama adalah bagaimana nih menurut Ibu Fatih nih melihat karakter umum generasi Alpha dan Beta dari perspektif pendidikan nih, menurut Ibu Fatih seperti apa nih kira-kira? Berapa menit nih jelasinnya? Boleh kalau Ibu. 2 menit deh iya. kayaknya Ibu. Ini kayak debat calon presiden ya. Sudah dikasih waktu 2 menit, tapi 1 menit deh Ibu. Iya, silakan ini Ibu. fenomena apa ya? Fenomena teranyar ya. Ini isu-isu yang sangat hangat di kalangan para pendidik, terutama pendidik yang usianya mungkin seperti Handi, seperti Epon, atau seperti Bu Desi juga gitu ya, yang kelahiran 90-an. Pak Oki juga kalau nggak salah tadi 90-an juga ya Pak? Saya 79 Ibu. Oh, 79. Ternyata lebih senior dari saya. Aduh, punten. Ini yang ya, kita punya seniornya Ibu Nur Hayati nih ya. Aduh, pengalamannya luar biasa dari sejak tahun berapa Bu? 80 ya Bu ngajar, 84. Ibu 84 Ibu Nur. Iya, dari 84. Tentunya kita sama-sama gitu ya. Artinya Pak Oki, Ibu Nur, ini pengalaman di
menghadapi anak-anak ya di sekolah jauh lebih banyak daripada saya gitu ya. Kalau saya di sekolah itu mulainya di tahun 2005 gitu ya, bertemu dengan siswa yang saat itu siswanya adalah era kelahiran 90-an. Jadi perilakunya nggak terlalu gap banyak. Tapi ketika misalnya generasinya Kak Epon, Kak Handi, mungkin Bu Desi juga gitu ya, ketemunya sama yang generasi ini nih gitu ya, generasi alfa, generasi beta. Hmm, agak bisa beradaptasi mudah-mudahan ya karena tidak terlalu jauh. Tapi kalau misalkan kepada saya atau kepada Pak Oki, apalagi kepada Ibu Nur, ini gapnya terlalu besar. Nah, kita perlu sebagai apa ya pendidik ya di sekolah perlu memahami karakter mereka ini seperti apa sebetulnya. Karena kelahiran gen alpha dan beta ini kan era 2000-an ya, 2013 sampai 2025 lah itu alpha. Yang mana sekarang anak-anaknya usia sekitar TK atau SD gitu ya. Itu TK atau SD lah saat ini. Nah, kemudian kita punya generasi terbaru nih yang baru meletus baru keluar itu generasi beta gitu ya. Wah, ini sudah luar biasa lagi kalau generasi beta. Generasinya cucunya Bu Nur ya, Bu ya. Ya benar. Betul, ini generasi beta. Generasi beta itu yang lahirnya 2025 sekarang sampai dengan sekitar 2030-an. Nah, ini antara dua generasi ini aja sebetulnya sudah ada perbedaan. Kalau di gen apa ya, gen yang terakhir itu kalau mahasiswa saya itu gen Z kali ya. Gen Y dan gen Z. Iya, kalau Gen Y itu udah ada sih internet gitu ya. Mereka udah kenal sama yang namanya WA, BlackBerry, kayak gitu ya, pesan-pesan singkat meskipun terbatas. Nah, ini juga kalau Gen Y sama Z itu ada keterbatasan di bahasa, kemudian etika dalam smartphone memang juga itu yang jadi masalah. Sehingga kami di kampus nih ya untuk ketika ketemu sama Gen Y dan Gen Z, masalahnya yaitu kalau nge-WA dosen, aduh, seperti itu ya, itu untuk Gen Y dan Gen Z. Nah, sekarang ini Kak Andi sama Kak Epon sama yang usia guru-gurunya kelahiran 90-an akan ketemu dengan generasi alfa dan beta. Tolong dipahami gitu ya, alfa dan beta ini lahirnya pas begitu mereka lahir bukan internet aja yang mereka udah punya, smartphone mereka udah pegang gitu, udah bukan cuman internet udah ketinggalan zaman gitu ya, tapi mereka udah punya smartphone, udah pegang laptop gitu. Mereka lahir laptop sudah ada, smartphone sudah ada, YouTube sudah. Jadi kalau misalkan ada perilaku anak alpha dan beta ini, anak sekarang mah pinter ya begini, bukan pinter deh, emang lingkungannya udah saatnya gitu. Jadi seperti itu. Ya memang mereka lahir sudah ada gitu ya. Kita aja yang ketinggalan gitu. Makanya jangan kalah gitu ya. Kita sebagai orang tua, sebagai guru jangan kalah untuk mau belajar seperti mereka di mana ketika mereka lahir internet sudah ada, IoT ya, Internet of Things, semua serba internet, berbasis internet, daftar apa lewat internet. Lampu mungkin sekarang lampu sudah berbasis internet ya, bisa mati sendiri, nyala sendiri gitu kan, itu sudah kita setting di handphone. Hal-hal seperti itulah. Kemudian udah ada metaverse gitu. Jadi mereka sangat natif, sangat digital natif dari sejak lahir. Ya begitu keadaannya. Apalagi nanti kalau sudah ke Gen Z ya, itu udah mereka itu udah masuk nanti ketika usia udah apa ya, usia 20-annya itu udah masuk bukan lagi abad 21, tapi abad 22. Ada kemungkinan mereka hidup sampai abad 22. Ini gen bukan Gen Z, gen beta. Gen beta ya. Gen beta ini menjadi PR besar untuk Bapak Ibu guru untuk menyiapkan mereka bisa hidup sampai abad 22. Jadi bukan abad 21 lagi gitu. Ini tantangan yang sangat besar.
Begitu sih singkatnya, 2 menit ya. Baik sekali ya Ibu Fatih ya. Berarti dengan adanya mereka apa namanya perkembangan yang sangat pesat di tentunya di bidang teknologi Hmm. ini bagaimana nih Ibu Fatih dampak nantinya tentunya screen time dan teknologi terhadap perkembangan Hmm, kognitif serta sosial betul. emosional peserta didik nih atau anak-anak gen alpha dan beta ini nih Bu Fatih. Iya, eh, itu sudah nampak ya dari Gen Z gitu ya, akibat adanya internet itu anak-anaknya itu mungkin kalau di Gen Z nggak begitu berdampak banyak secara populasi karena ada yang terjamah oleh internet, ada yang tidak gitu ya. Di daerah-daerah di mungkin daerah mana gitu ya masih ada yang belum sampai internetnya, sehingga untuk Gen Z adalah populasi masih ada yang nggak kenal dengan internet, nggak kenal dengan smartphone gitu ya, secara populasi. Tapi untuk nanti gen alpha dan beta itu udah dapat dipastikan mereka akan terpapar dengan internet sangat baik, gitu. Terpapar internet sangat baik. Aduh, kebayang udah serba internet semuanya, serba otomatis semuanya. Nah, ini memang akan memberi dampak. Dampaknya apa? Tentu saja perubahan perilaku gitu ya. Perilakunya tuh nggak akan sama dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, ini yang perlu juga dipahami. Perilakunya akan berbeda. Tapi yang perlu kita ingat, perubahan perilaku itu tidak datang atau tidak terbentuk secara bawaan lahir gitu. Sengkonyong-konyong mereka jadi begitu. Ya enggak gitu ya. Ini akibat dari bagaimana lingkungan membentuk. Ya karena lingkungan mereka serba internet, serba gadget, serba praktis. Mau makan itu ya nggak usah pusing-pusing ya. Sekarang aja udah kerasa, tinggal GoFood aja gitu kan. Terus bumbu-bumbu sekarang nggak usah sibuk apa ngegerus gitu ya. Blender udah ketinggalan zaman. Sekarang mah udah instan, semua ada di saset-saset gitu. Jadi yang namanya repot ya, ya udah nggak musim repot lagi gitu ya, semua sudah serba otomatis. Nah justru itulah yang menjadi hal yang hilang. Ya hal yang hilang pada generasi alfa dan beta itu adalah menurut beberapa penelitian ya ada nilai-nilai seperti empati, itu sepertinya memang hilang gitu ya, empati, karena mereka sudah sangat mudah. Jadi kalau ada yang bilang susah atau ribet, nggak kepikiran aja gitu. Emang seribet itu ya, perasaan hidup aku udah serba otomatis, seolah-olah begitu. Nah ini ada kemungkinan mereka empatinya kurang gitu ya. Jadi kurang sekali empati, apalagi dengan screen time yang mungkin overstimulate ya, terlalu banyak waktunya. Itu juga di beberapa penelitian sudah terbukti membuat otak mereka terbiasa dengan pembelajaran yang kecil-kecil, short gitu ya, short, sehingga pay attention-nya itu memang short juga, pendek-pendek gitu. Jadi kurang bisa memahami, kalau kayak kita nih berbicara ya setengah jam, mereka mah udah kemana kali, nggak akan Betul didengerin. sekali Ibu. Iya, nggak akan didengerin. Jadi cukup ini strategi yang memang harus digunakan oleh Bapak Ibu guru pada pembelajaran. Itu nggak usah panjang-panjang gitu. Beri mereka materi-materi yang kecil-kecil saja, yang kecil-kecil gitu. Tapi satu, satu, satu gitu. Tapi kecil-kecil sampai mereka paham. Paham, ambil lagi yang kecil lagi, paham, ambil lagi yang kecil lagi. Seminar seperti ini udah nggak didengerin tuh nanti setengah jam gitu. Kuliah setengah jam juga udah nggak bisa. Bapak Ibu guru udah jangan banyak pakai expository gitu ya. Mereka harus dikasihnya project based learning. Jadi libatkan mereka dalam aktivitas fisik gitu ya. Itu dimulainya dari rumah tentunya supaya mengurangi screen time juga. Bapak Ibu di rumah perlu mengajak anak-anaknya cuci baju, cuci piring, memasak, aktivitas fisik.
Kemudian yang mereka butuhkan ya terutama kalau usia 0 sampai 3 gitu ya, 0 sampai 3 itu kan yang dibutuhkan adalah bonding. Bonding dulu nih sama orang tua. Kebanyakan ya kita orang tua ya yang saya perhatikan gitu. eh, Kalau suka ketemu sama ibu-ibu di pengajian, di arisan, bawa-bawa anak gitu ya. Anaknya rewel. Itu dikasih handphone. Nih, Ya, biar diem ya Ibu ya. iya. Ya, Handphone. aduh, ampun ya kalau saya sih mikirnya gini, apalagi kalau diajak ke masjid gitu ya, anaknya nangis gitu, dikasih lah itu handphone dengan sangat mudah supaya tidak mengganggu, seolah-olah mengganggu. Padahal ya anak-anak ya memang seperti itu, ingin bermain gitu ya, ingin bonding dengan ayah ibunya. Jadi kalau memang ayah ibu ingin mengajaknya ke tempat umum, ya wayahna gitu ya. Wayahna teh apa ya bahasa Indonesianya Ibu Nur sama Pak Oki mungkin kurang familiar. Waktunya Iya, eh, Ya, udah zamannya, pengorbanan gitu, saatnya saatnya. pengorbanannya. Iya, ya pengorban. sudah seharusnya Udah sudah seharusnya ya. ya, sudah seharusnya Bapak dan Ibu yang usianya anaknya 0 sampai 3, 3 sampai 6, ya harus mau direpotin gitu. Kalau diajak arisan, konsentrasinya jangan ke ibu-ibu arisan banyaknya, tapi sambil bicara sama anaknya, duduk ya nak ya di sini ya, kamu mau kue nggak nak? Kamu ini ada kue, lucu banget ya kuenya, enak loh ini, mau nggak? Iki gitu, jangan terlalu nanti kalau, Ibu Fatih arisan om menang, oh ya alhamdulillah, oh ya sudah gitu aja. Gitu. Jadi fokusnya harus lebih besar pada anak. Ketika memang anak ini diajak ke tempat ramai dan itu bagus sebetulnya. Kan kadang ada ya orang tua yang punya alasan, aduh saya nggak bisa ke arisan Bu, saya ada anak harus ngasuh. Loh anaknya bawa aja Bu gitu kan, biar ketemu tuh sama orang banyak. Justru harus lebih banyak diberikan paparan untuk berinteraksi dengan orang banyak. Karena kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak alfa dan beta ini karena screen time terlalu banyak, jadi kalau ketemu orang takut. Banyak yang takut gitu, takut, nggak berani, termasuk juga mahasiswa saya itu banyak juga yang kalau mau bicara takut salah, karena nggak terlatih gitu. Nggak terlatih bagaimana ya cara menyampaikan apa gitu ya, misalkan ibu saya mau bimbingan, misalkan ibu saya bisa ketemu nggak sama ibu. Nah itu mahasiswa saya tuh agak kurang berani ya untuk menyampaikan itu Pasti. karena takut dimarahi gitu ya. Padahal kalau dimarahi juga Salah. kan nggak apa-apa ya. Iya, Ya bukan benar. dimarahin maksudnya dibenerin gitu. Iya. Dibenerin ya. Iya, kalau dibenerin kan boleh gitu. Nah, ini yang menjadi perubahan perilaku juga. Jadi anak-anak itu karena sudah serba otomatis, semua sudah serba otomatis. Mereka bisa sendiri kok. Udah keperluan apapun mereka sudah bisa sendiri nih untuk gen alpha dan beta karena semua serba otomatis. Tadi itu ya lampu aja nggak usah kita matiin, nggak usah kita nyalain, sekarang sudah berbasis wifi, pakai wifi. Jadi ya mereka akhirnya semua serba otomatis dan fokusnya sendiri aja. Nah ini yang harus diperhatikan, jangan sampai mereka jadi apa ya, egois, bukan egois ya, jadi hanya standarnya tuh dirinya aja. Ya itu tadi empatinya kurang. Kurang Kemudian jadi. kesabaran. Iya, kesabaran juga mereka sangat sangat tidak sabar gitu. Bawel sekali kalau untuk pelayanan yang harus bertahap itu mereka nggak mau gitu. Aduh ribet amat ya, panjang Beneran. gitu kan. Padahal Iya. ya Betul sekali Ibu. betul. Iya. Makanya Baik Ibu, project berarti project based learning itu harus diterapkan. kan ya Ibu ya. Berarti ini kita sudah masuk sebenarnya sudah dijawab oleh Bu Fati ya. Tadi kan memang dampak dari screen time dan teknologi terhadap perkembangan kognitif stres emosional mereka kan memang dilihat dari kurangnya konsentrasi, mudah Betul. menyimpulkan cepat gitu ya Ibu ya. Betul. Barat, Tidak terus berproses. iya betul, karena serba instan itu tadi ya Ibu ya. Ya, Selain itu ya. juga sosial emosionalnya juga kurangnya empati karena memang kurangnya interaksi secara langsung antar sesama gitu ya Ibu Ya, ya. Karena kurang emang ketemu orang. selalu iya benar langsung ke orang itu kurang ya. Jadi membuat empatinya jadinya berkurang. Tentunya
di sini peran pendidikan maupun lingkungan keluarga itu sangat penting ya, Ibu Sangat, ya. sangat. Dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Pati bahwa peran dari keluarga tentunya ini hal yang paling utama, di mana anak-anak Betul. bisa bonding kepada orang tua terlebih dahulu. Dengan tadi ya yang Ibu sudah jabarkan, mungkin lebih detail lagi nih Ibu disebutkan, mungkin lebih singkat gitu ya Ibu Fati terkait peran keluarga dalam menghadapi apa namanya tantangan ya Hmm. gen alpha dan beta ini di era kemajuan teknologi yang begitu cepat gitu ya, ya Ibu itu apa saja. Hmm. Lalu peran pendidikan selain tadi menerapkan metode apa namanya pembelajaran based learning PJBL. Ya. PJBL itu, nah kira-kira apa saja nih Ibu Fati? Mungkin disebutkan secara singkat gitu ya Ibu ya, Iya. peran pendidikan seperti apa, peran keluarga seperti apa, meskipun tadi sudah dijabarkan di penjelasan tadi di awal ya Ibu. Silakan Ibu Fati. Ya. Kalau berbicara tentang peran, berarti kan apa sih yang harus dilakukan gitu ya, Bapak Ibu guru atau mungkin orang tua di rumah. Ini saya sih tidak maksud menggurui gitu ya, ini pengalaman sendiri aja berdasarkan apa yang sudah saya alami berinteraksi dengan anak-anak Gen Alpha gitu ya, dan Gen Z sebetulnya saya lebih banyaknya dengan Gen Z, dan sudah bisa membayangkan gitu ya, membayangkan pada generasi beta gitu. Aduh, saya belum ketemu nih sama generasi beta karena mereka baru lahir, Bu Desi. Iya benar ya. Iya, tapi kalau dengan Gen Alpha sudah ada lah ya berinteraksi dengan mereka. Kemudian Gen Z juga udah ada dampaknya nih dari internet. Yang dilakukan itu efektif gitu ya. Ketika untuk guru, pembelajarannya itu harus diintegrasikan dengan teknologi. Supaya mereka mau gitu loh, tertarik gitu ya. Jadi harus berteknologi gitu. Walaupun kalau untuk di SD mungkin ya teknologinya bukan juga porsinya selalu enggak gitu. Karena kalau di SD dan di TK itu harus didahulukannya adalah motoriknya sebetulnya. Motorik aja dulu. Motorik, bahasa gitu ya, kemudian berinteraksi dengan sosial. Itu untuk SD dan TK itu yang lebih utama. Tapi dalam pembelajarannya untuk bahasa misalnya ya itu bisa dengan nonton film, itu kan berbasis teknologi. Cuman jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak itu khawatir mereka kecanduan. Nah, jadi pengen lagi gitu. Karena memang untuk anak-anak benda berbunyi dan bersinar itu menarik sekali. Berbunyi dan bersinar. Itu menarik banget gitu bagi mereka. Kan menstimulus ya, menstimulus mata gitu. Nah, gitu ya. Jadi diintegrasikan dengan teknologi, tapi harus bijaksana, artinya porsinya. Nah, ini juga berbanding lurus gitu ya dengan Bapak Ibu di rumah untuk hal-hal yang berbasis teknologi, terutama kalau anaknya diberikan fasilitas internet, laptop, handphone, harus dibatasi. Jadi ada aturan mainnya di rumah. Oh, cuman 2 jam aja setiap hari boleh, atau nonton TV. TV juga sebetulnya termasuk ya, karena sekarang TV itu sudah berbasis Android, jadi sama aja kayak HP gitu, cuma gede lah ya, gitu ya. Jadi Benar-benar sekarang benar harus Ibu. ya harus dibatasi gitu. Kemudian tidak boleh ada TV di kamar, tidak boleh ada handphone di kamar, kemudian tidak boleh ada handphone di meja makan, karena kalau sudah di meja makan, sudah kumpul, semuanya harus berbicara. Contohnya begitulah hal-hal paling sederhana gitu ya. Kemudian kalau di sekolah lagi tadi selain PJBL ataupun studi kasus sebetulnya itu lebih menarik karena akan menstimulus mereka untuk berpikir kreatif, mengemukakan pendapat sehingga perkembangan bahasa mereka akan maju kalau studi kasus. Kalau di SD kan bisa juga sebentar-sebentar. Ibu nih punya kue satu nih ya, terus kamu kan berdelapan. Ini kalau dibagi 8 kayak gimana? Kayak gitu kan. Jadi itu Ya, studi betul kasus sekali. ya. Ya, jadi bercerita, dengan bercerita, kemudian nanti mereka biarkanlah bercerita juga gitu ya. Tidak lagi menggunakan metode pembelajaran yang sifatnya rumus gitu ya, 1/8 dibagi, itu pusing sekali. Pusing. Ya, udah bosan langsung ya Ibu Ya, ya, nggak mau dengar lagi. ya, Konsentrasinya langsung. karena itu kan metodenya sangat
harus dipikirkan mendalam ya. Sementara mereka basicnya belum ada gitu. Jadi dengan case study, dengan studi kasus PJBL itu lebih enak. Sediakan mereka ruang untuk mengeksplor sekitar, mengeksplor, melihat, mendengar, kemudian berbicara dengan orang-orang di sekitar. Sediakan itu untuk ruang eksplorasi, berkolaborasi, makanya harus berkelompok, dan kemudian di akhir pembelajaran di rumah pun gitu ya, kalau ada apa-apa itu mintalah pendapat sehingga mereka ada refleksi. Tadi bagaimana di sekolah, bukan tadi belajar apa di sekolah. Pusing ngejawabnya Bu Desi kalau ditanya belajar apa. Ganti pertanyaannya ya, Ibu ya. Iya, ganti pertanyaannya. Tadi ngapain aja sama Bu Guru gitu kan? Tadi ngapain aja di sekolah? Kamu jajan apa tadi di sekolah? Berapa uangnya? Kembaliannya berapa? Ya gitu kan, itu hal-hal yang mudah untuk anak, tapi itu juga pembelajaran. Begitu kira-kira. Sedikit ya, itu mah pengalaman aja, Bu Nur, Pak Oki. Betul sekali, Bu Pati. Baik, Bu Pati, ternyata tidak terasa ya, waktu sudah cepat berlalu ini. Oh gitu? Tapi di Masih sini, banyak ini ceritanya. iya padahal ya Ibu ya, nggak apa-apa, next. Nanti kita akan buat part-part ya, podcast part 1, part 2, nanti ada Iya, berikutnya. betul. Dan tentunya untuk terakhir nih Bu Fati, sebagai pertanyaan terakhir, kira-kira harapan apa ini Ibu untuk para guru, para pendidik khususnya, dan juga orang tua beserta anak-anak generasi Alpha dan Beta nih di era digital ini. Kira-kira harapan apa sih Kalau tadi seperti Ibu Fati? ya, untuk anak-anak generasi Alpha dan Beta, ya saya nggak punya pesan apa-apa ya, karena mereka mah anak-anak. Iya. Ya tentu saja saya ya harapannya untuk Bapak Ibu guru yang punya peserta didiknya usia kelahiran sekitar 2013-an, yang sekarang itu lagi di SD, lagi di TK gitu ya, atau mungkin seperti Kak Epon, Kak Handi, atau Bu Desi, nanti kan ketemu nih sama generasi beta gitu ya. Kalau saya mungkin udah nggak ketemu. Ya mungkin harus jangan berhenti belajar. Belajarlah bersama mereka gitu. Jadi anak-anak juga anggaplah sebagai manusia seutuhnya. Karena mereka juga utuh banget, punya otak gitu ya, punya kemampuan, punya keinginan, punya emosi juga gitu ya. Jangan menganggap mereka, alah kamu masih kecil. Bukan seperti itu gitu ya. Jadi belajarlah bersama mereka. Kamu punya apa? Ibu mau dong ajarin, kan kayak gitu. Mungkin mereka akan merasa lebih dihargai gitu ya, sehingga mau dekat dengan kita. Karena seringkali kita yang udah senior-senior ini ya, suka anggapnya perilaku mereka teh ngelunjak gitu ya, tidak sopan, terus aduh gitu ya, bahasanya ampun gitu. Ya udah nggak apa-apa, ajarin gitu. Kalau mereka ada kesalahan dengan bahasa yang bahasanya nyaman gitu ya, tidak menyalahkan. Kita tahu emang itu salah gitu ya, tapi nggak kamu salah. Nggak begitu. Tapi, aduh nak, bisa nggak kalau bahasanya begini gitu ya. Jadi tidak disalahkan, tapi kita kasih tahu opsinya, pilihannya yang lebih baik, dan mungkin yang akan memusingkan kita adalah pertanyaan mereka, kenapa harus begitu Bu? Siap-siap aja Bu Desi. Sudah Ibu, akan itu jelas SD ya. akan ditanya kenapa. Jadi kalau itu selalu itu anak-anak sekarang itu akan nanya, nggak boleh ya, nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Pertanyaannya adalah kenapa? Iya, pasti benar sekali Ibu. Makanya nggak boleh berhenti belajar, baca, Belajar terus ya Ibu ya. benar. Semangat. Baik, seru sekali perbincangan kita pada sore hari ini bersama Bupati, namun waktu yang memisahkan juga nih Bupati. Terima kasih atas waktunya pada hari ini, sangat luar biasa sekali. Sharing pengalaman tentunya yang Bupati pengalaman aja itu Maya, bukan ahli, bukan. Tentunya ini pengalaman adalah
Guru terbaik. adalah hal paling berharga sebagai pembelajaran kita di hari ini dan di kemudian hari ya Ibu Fati ya. Sekali lagi terima kasih Ibu Fati. Jika Ibu Ya, Fati ada kegiatan lain setelah ini diperkenalkan untuk live dari Zoom. Namun jika ya, berkenan untuk apa namanya masih ingin mendengarkan di sini dipersilakan untuk berada tetap di Zoom gitu. Terima ya. kasih Ibu Fati. Sama-sama. Saya juga Sampai ingin ketemu lagi. mendengarkan pengalaman Ibu Nur sama Pak Oki yang lebih senior. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih ya Ibu Fati. Baik, Sama-sama. Silakan. iya. Selanjutnya, tidak kalah seru dan luar biasanya, yaitu podcast kita pada hari ini kebetulan adalah sekaligus launching buku yang diadakan oleh Naluri Pendidik. Buku tersebut berjudul Jejak di Antara yang Retak Kami Menenun. Mohon maaf, maksud Kak Desi, kami Menanam. menanam. Ya. Jadi Menanam. Iya, grogi nih. Tapi biar lebih seru lagi, di sini Kak Desi buka dulu dengan pantun nih. Nanti para sahabat Naluri, mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini, Kak Handi dan juga Kak Evan bantu ya kalau saya bilang pantunnya nanti bilang cakep gitu. Biar makin seru ya. Baik. Sekarang Kak Desi mau berpantun dulu untuk membuka sesi launching buku perdana di Naluri Pendidik, yaitu Anak Sekolah Membawa Pena. Cakep. Cakep. Menulis cerita penuh semangat. Cakep. 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 Launching buku hari ini tiba. Semoga jadi sumber belajar yang bermanfaat. Yeay. Baik, Naruri sahabat, tentunya sudah tidak sabar. Pada launching buku pada hari ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa buku ini adalah antologi dari para pendidik yang berada di 13 provinsi yang tentunya telah memberikan pengalaman belajarnya, pengalaman mengajarnya selama tentunya di bidang pendidikan, dan ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kita pembaca tentunya. Dan di sini ada perwakilan dua penulis kita yang pastinya Naruri sahabat ingin tahu lebih dekat, maka dari itu Kak Desi beri waktu 2 menit saja untuk nanti Bu Nur dan juga Pak Oki untuk memperkenalkan dirinya secara singkat agar sahabat Naluri bisa lebih dekat dan tahu dari Ibu dan Bapak. Kak Desi persilakan dari Pak Oki terlebih dahulu, nanti dilanjutkan kepada Bu Nur. Kepada Pak Oki, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Oki Hendro Julianto. Kebetulan saya mengajar di sekolah luar biasa di Dharma Kencana Balikpapan Tengah ya Pak ya. Saya mulai mengajar tahun 2019 hingga sekarang, dan kalau tadi Ibu Fatih mengajar anak-anak normal, kami mengajar anak-anak istimewa. Jadi dari usia mungkin mereka sudah 13 tahun, sudah 15 tahun, tapi karena keistimewaan mereka sehingga kembali seperti anak-anak di usia 6 tahun gitu. Jadi sedikit berbeda apa yang dihadapi oleh Ibu Fatih dan Ibu Nur mungkin ya. Jadi teman-teman kami di sini yang kita ajarkan, yang kita beri pendidikan adalah teman-teman istimewa, dan di situ juga kami belajar dari guru-gurunya, utamanya belajar untuk lebih bersabar. Dan mungkin ada beberapa poin nanti yang akan sampaikan. Hanya saja waktu saya cuma 2 menit untuk perkenalan, itu saja mungkin dilanjut dengan Ibu Nur. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Eko ya atas Oki, Bu. eh Iya, Oki. iya iya Oki kok Kak Desi Pak Eko sih. Iya, mohon maaf Pak Oki ya. Jadi salah sebut ya. Baik, terima kasih untuk pengalamannya dari Balikpapan ya, dan bisa hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Kak Desi lanjutkan ke Bu Nur. Silakan Bu Nur memperkenalkan diri secara singkat. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya saya di Aceh Besar.
Saya jadi guru sejak tahun 1984 dan saat ini sudah pensiun, artinya sudah paripurna dan saya mulai pensiun tahun 2020 masa COVID. Kemudian masih juga diminta tenaga saya untuk membimbing, mendamping anak-anak di sekolah unggul, yaitu sekolah SMA Modal Bangsa. Kemudian tahun 2024 saya sudah berhenti dan saya berkiprah di organisasi Aisyah. Kemudian tahun 2005 ini dipercayakan saya memimpin PKBM eh, Aisyah Darul Ilmi Aceh Besar, di mana kalau Pak Oki tadi menyediakan anak-anak luar biasa, kalau saya ini bervariasi. Karena kenapa? Anak-anak yang saya asuh itu adalah orang-orang yang putus sekolah, yang memerlukan ijazah. Karena sekarang itu untuk jadi ketua lorong saja atau kepala dusun aja di desa-desa itu perlu ijazah SMA, perlu ijazah SMP, sehingga orang ini karena di situ pun ada biaya, ada honornya apa namanya di desa-desa itu sebagai aparat desa, maka berlomba-lomba untuk mendapatkan ijazah. Sebelumnya mereka tidak open dengan ijazah. Malah waktu kita ajak-ajak di sekolah waktu saya masih dinas, ujian saja kita antar ke rumah. Kita jemput ke rumah untuk ujian apa UN seperti itu. Begitulah keadaan di kampung saya itu. Mungkin itu ya pengalaman saya di awal-awal saya jadi guru. Mudah-mudahan berakhir ini sekarang udah membimbing orang-orang yang apa namanya di pendidikan non formal. Itu aja. Ya. Baik, Ibu Nur, Masya Allah ya, sangat luar biasa sekali, Bu Nur. Meskipun sudah lansia, tapi semangat di bidang pendidikan itu tidak pernah pudar, bahkan semangatnya masih seperti anak muda. Umur atau usia adalah angka ya, Ibu ya, tapi semangat tetap harus luar Iya. biasa dan dijaga terus ya, Ibu. Baik, itu sahabat Naruri, perkenalan singkat kita dengan perwakilan dua penulis di buku antologi ini. Selain itu, di sini saya juga ingin bertanya-tanya nih kepada Ibu Nur dan Pak Oki terkait apa namanya menulis di buku terbitan pertama di Naluri Pendidik ini ya, Bapak dan Ibu. Tentunya ini sangat luar biasa karena tidak semua orang ya mampu bisa menuliskan pengalamannya, memberikan gagasannya dalam bentuk tertulis ya, Bapak dan Ibu. Di sini saya ingin tahu banyak nih terkait tentunya dalam proses penulisan hingga akhirnya lahirlah kumpulan cerita pengalaman para pendidik yang tersebar di 13 provinsi ini dan memang sangat antusias sekali para pendidik kita. Di sini saya ingin bertanya kepada Pak Oki dan Bu Nur, nanti saling bergantian saja. Apakah ada sosok guru atau murid yang sangat menginspirasi hingga akhirnya mempengaruhi ide dalam buku yang apa namanya cerita yang Pak Oki atau Bu Nur tulis? Tentunya dipersilakan terlebih dahulu kepada Pak Oki, judul tulisannya apa, lalu siapa yang menjadi inspirasi dalam ceritanya gitu ya. Pak Oki dipersilakan, waktunya 2 menit ya Pak Oki ya, singkat saja. Dipersilakan Pak Oki. Iya, Mbak, terima kasih atas waktunya ya. Jadi sebenarnya kalau judulnya saya mungkin agak lupa ini ya. Cuma kalau inspirasinya itu dari anak saya. Dari Anak saya, iya anak saya yang nomor 3 itu kebetulan laki-laki dan berkebutuhan khusus. Hanya berkebutuhan. saja dia lahir tahun 2007, 31 Desember 2007 dan hanya diberi waktu saya mengasuh dia 4 tahun 10 bulan. Jadi udah, iya di 2012 sudah meninggal. Nah, iya, jadi alhamdulillah saya masih bisa mengurus dari anak-anak istimewa saya. Jadi saya berkomitmen untuk membantu anak-anak yang mempunyai kebutuhan yang khusus, yang senasib lah bahasanya dengan anak saya. Itu yang menjadi inspirasi saya. Jadi ketika setiap hari Sabtu saya bertemu dengan anak-anak didik saya apa merasa bertemu dengan anak saya sendiri gitu. Karena ya seperti itulah dasar dari penulisan buku.
Nah, apa penulisan kisah saya gitu. Kemudian kenapa saya ikut menulis? Karena zaman sekarang itu orang sedikit-sedikit internet gitu ya, sedikit-sedikit AI, sedikit-sedikit ini Betul, Bapak. minat baca, ya itu minat bacanya kurang banget, minat baca, kemudian minat menulis. Itu saya senang kalau ada anak itu dia baca lewat buku, bukan lewat internet. Walaupun sekarang gampang banget gitu ya. Dapat sesuatu pengen apa, tanya aja Google. Kalau dulu ya, tanya aja Google. Kalau sekarang tanya aja ChatGPT gitu. Jadi lebih benar sekali. Serba Nah, mudah ini jadinya ya. itu dia. Ini tantangan juga buat eh, apa guru-guru ke depannya untuk alfa dan beta. Itu bagaimana membuat atau menciptakan satu metode sehingga anak-anak ini bermain otaknya gitu loh, bermain otaknya itu. Kenapa? Karena ketika kita memberikan dengan metode yang lama, otomatis dimakan sama mereka. Artinya gini, kita ada soalan yang rumit seperti dibilang oleh Ibu Fatih tadi, soalan matematika yang rumit, dia tinggal foto aja, kasihkan ke ChatGPT, selesai. ChatGPT. Ya, Ah, serba instan ya, selesai. Pak ya. Instan. Makanya kita dipikir dibuat berpikir kreatif untuk guru-guru bagaimana caranya mengasah otaknya mereka gitu. Kan kalau tanya ChatGPT udah nggak mungkin ngasah otak gitu. Jadi harus menciptakan metode-metode baru. Ini tantangannya. Tantangan untuk guru-guru khusus untuk alpha dan beta karena mereka udah tahu tuh ada ChatGPT, ada Google ya. Kalau kalau generasi Z mungkin tahunya Google gitu ya. Sekarang kan AI macam-macam ya Mbak. AI bukan cuma ChatGPT ya, banyak gitu. Banyak-banyak. Nah, banyak Ya. banget. Dan itu tantangan tersendiri. Luar biasa itu. Benar, itu luar biasa. Dan kalau guru-guru ini tidak mau mengupgrade dirinya, tidak mau Betul. mengupgrade dirinya, dia akan dimakan, ketinggalan dengan Ya. anak didiknya. Seperti itu. Baik, Ya. mungkin sudah lebih dari 2 menit ya. Mungkin Gak ini apa-apa Pak Oki, seru punya sekali ya. Berarti ya, karena memang judul dari tulisan Pak Oki sendiri adalah sebuah perjalanan hidup ya, dan benar. terinspirasi di anak Pak Oki sendiri yang kebetulan Ya, berkebutuhan khusus ya. betul. Kami turut berduka cita ya Pak Oki. Semoga Ya, apa namanya almarhum diterima di sisi Allah dan keluarga diberikan ketabahan. Tentunya ini menjadi sangat pengalaman yang luar biasa ya Bapak ya, diberikan kesempatan untuk ya, mendidik anak berkebutuhan khusus, karena memang ini yang kita temukan juga selain anak-anak yang normal, tentunya anak-anak berkebutuhan khusus memang hadir dan ada di sekolah kita gitu ya Bapak ya, khususnya di sekolah saya juga itu memang ada yang normal dan juga memang ada yang berkebutuhan khusus, dan tentunya ini membuat kita tidak berhenti sampai di situ atau menyerah ya Bapak ya. betul. Jadi kan Betul. proses untuk kita untuk selalu mau belajar dan belajar ya Bapak ya. Dan Iya, murid benar itu banget. bukan sekedar partner kerja kita ya Bapak ya, misalnya di sekolah, Iya, tapi mereka adalah guru bagi kita juga, karena lewat mereka pun kita akhirnya bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru dan membuat kita mau terus belajar. Baik, terima kasih Pak Oki atas cerita luar biasanya ya dari iya. perjalanan hidup Bapak yang terinspirasi dari almarhum anak Bapak. Baik, selanjutnya yang tidak kalah seru juga nih cerita dari Bu Nur, di mana Bu Nur sendiri judul tulisannya adalah tantangan pendidikan di daerah sulit, yang sebenarnya sudah di spill sedikit ya Bu Nur ya di awal tadi ya, diceritakan sedikit gitu bagaimana pengalamannya Ibu, tapi kita juga mau tahu nih seperti apa namanya cerita dari Bu Nur secara singkat ya Ibu ya, 2 menit saja terkait penulisannya di buku ya, dan itu apa namanya terinspirasi dari apa gitu ya Ibu. Kak Desi persilakan Baik, pada Bu Nur ya. ya. Ini kan apa namanya, saya sebagai pimpinan daerah, kami ini kan harus memantau pendidikan apa namanya pendidikan kami itu di Ajar di Kabupaten Semarang. Ini di sekolah di kabupaten kami itu ada 4 sekolah yaitu pendidikan dini atau TK. Jadi ada TK itu prihatin
mereka yang ada di Dong. Di Dong itu saya memberikan karena daerah itu daerah tsunami yang penduduknya udah banyak, enggak ada lagi, beberapa lagi rumahnya ada, enggak cerita yang lain. Sehingga digunakan itu adalah dibuat oleh orang Cina tuh dari bantuan negeri NGO pada saat itu, dan muridnya pun tidak banyak. Kemudian begitulah yang sudah sekolah waktu kami anak-anak 4 orang, di gurunya dari desa, kemudian desa sudah memutuskan tidak boleh lagi untuk guru honor karena guru honor ini harus dia meminta gajinya dari dinas pendidikan, kalau di yayasan dari yayasannya, sehingga saya ini harus ngadu. Nah, ya baiknya saya menulis, biarlah nanti dinas, biarlah semua yang lain tahu, perangkat desa tahu bahwa pendidikan ini tanggung jawabnya pemerintah, tapi juga semua kita. Itu inspirasi pertama saya dalam menulis, supaya tahu orang apa yang terjadi di daerah itu. Nah, itu yang pertamanya. Sehingga saya angkatlah permasalahannya, saya datang ke sana. Itulah solusi kami, ya kami memberikan sedikit infak untuk guru-guru itu supaya termotivasi, jangan sampai memutuskan tidak mau mengajar lagi. Kemudian alat-alat PAPE dan sebagainya macam di TK itu kami gotong royong, kami beli dan sebagainya. Bisa mungkin menyumbang juga gitu. Baik, Ibu Nur sangat luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan memang lewat tulisan-tulisan ini bisa dibaca tentunya nantinya oleh sampai ke pemerintah dan bisa didengar, bisa semua orang juga tahu terkait bagaimana keadaan para pendidik tentunya di daerah-daerah ya, Ibu Nur ya, gitu. Dan ini perlu perhatian khusus tentunya. Gitu. Baik, Bu Nur. Selanjutnya nih, Bu Nur dan Pak Oki, ini untuk pertanyaan terakhir penutup ya. Sebagai seorang pendidik, harapan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Oki dan Bu Nur terhadap pendidik, khususnya orang tua dan mungkin pemerintah ya, Bapak dan Ibu. Kak Desi persilakan, mungkin waktunya dipersingkat ya, jadi 1 menit ya. Silakan Pak Oki, bagaimana harapannya? Ya, harapan kami sebagai saya ya sebagai pendidik ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya guru-guru muda itu mungkin lebih paham mungkin ya, lebih paham dari saya. Tapi harapan saya juga untuk guru-guru yang sudah senior atau seusia saya, itu untuk tidak malu-malu dan tidak ragu-ragu gitu. Dan tidak malas lah bahasanya, untuk mengupgrade dirinya sendiri, dirinya sendiri biar agar bisa lebih hidup pola pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi nggak monoton. Jadi teman-teman atau murid-murid itu merasa semangat gitu untuk belajar, bukan hanya nunggu jam pulang gitu. Kan kalau gurunya nggak semangat kan di sekolah itu cuma nunggu jam pulang, nunggu jam istirahat. Ini kapan ya jam istirahatnya? Ini kapan ini? Nah tapi kalau metodenya diperbarui, skillnya di-upgrade, itu akan membuat murid itu betah gitu, nggak bosen gitu, ibaratnya nggak bosen. Jadi harapan saya untuk guru-guru muda, marilah sama-sama kita mengupgrade dengan teknologi yang ada, dimanfaatkan semampunya, dan kalau tidak mampu atau tidak tahu, hendaknya bertanya kepada guru-guru yang lebih muda, nggak apa-apa kita bertanya gitu. Itu sih. Terima kasih Mbak. Iya, baik. Terima kasih Pak Oki atas harapannya ya. Dan selanjutnya, Bu Nur, bagaimana harapannya untuk para pendidik se-Indonesia dan pendidik lainnya? Kepada pemerintah mungkin ya, orang tua dan juga para peserta didik. Silakan. Ya, apalagi saya kan sudah sudah meninggalkan generasi yang lebih gemilang seharusnya kan. Jangan seperti saya lagi. Ke depan harus lebih baik.
Maka itu tugas guru, tugas pendidik. Dia harus melihat tangan zaman. Jangan memadai apa yang ada. Misalnya apa? Nah, sekarang kalau kita lihat dulu guru, zaman-zaman saya dulu guru itu nggak ada buku mendikte kepada siswa. Anak tulis, selalu dia mencatat sampai habis jam. Ya, dulu kan kayak gitu. Nah, itu sudah ditinggalkan tuh kurikulum lama itu. Sekarang kan anak-anak saya sering akhir-akhir itu setelah ada ya media seperti ini, saya lebih mau anak-anak itu buat kolaborasi, buat kelompok. Saya keluarkan anak di luar ruangan kelas, dia cari sendiri. Karena saya kimia, kan mudah mencari di luar. Jadi nanti anak-anak berdiskusi, membuat kelompok, dia langsung presentasi per kelompok. Jadi anak-anak lebih semangat sekali itu. Daripada dia mencatat, daripada dia suruh buat PR dan sebagainya. Kita suruh buat kelompok dengan judul yang berbeda-beda, paling seru. Paling mau orang tua. Jadi guru-guru gitulah caranya. Nanti kan kalau kami eksak itu kan ada eksperimennya, ada penelitiannya, sehingga hasil penelitian itu anak-anak bisa dia digunakan untuk hidupannya. Misalnya kalau kami di Aceh itu ada cara pembuatan patarana. Itu anak-anak setelah dia buat sendiri itu dia menggunakan, dia makan di situ seperti pesta. Makan dari hasil patarana itu. Kalau di sini namanya khas itu pliu. Kalau pliu bahasa orang Jogja lain tuh. Nah, jadi gitu. Oh, Itu adalah suatu keterampilan kimiawi itu. Proses kimiawi dari fermentasi kelapa menjadi busuk lalu mengeluarkan minyak. Lalu ampasnya itu bisa digunakan untuk membuat rujak. Rujak itu paling terkenal sekarang di Aceh, namanya rujak pliu. Itu teknologi, udah STEM tuh. Nah, jadi anak-anak kan dia bawa bahan sendiri dari rumahnya, sampai di sana dia kerja sendiri, proses sendiri, nanti ditunggu hasil jadinya, dan kemudian dimakan sama-sama, dipakai sama-sama, lalu buat rapor. buat laporan. Laporan kegiatan. Nanti buat lagi namanya itu ikut dalam suatu ada itu dalam lupa saya. Pokoknya perlombaan dari SEN itu di sekolah-sekolah sampai ke tingkat nasional nanti. Olimpiade. Olimpiade itu. Ya. Itu bisa diangkat. Nah, jadi anak-anak sudah terbiasa dia meneliti. Kalau saya sering begitu buatnya, makanya saya udah menyampaikan ke adik-adik saya yang junior-junior, jangan hanya semua diambil dari dari internet. Cobalah berkreasi sendiri dari anak itu sendiri. Tapi rujukannya boleh kita cari dalam media internet dan media baca, saya bilang. Alhamdulillah, itulah harapan saya diteruskan seperti itu. Baik, sehingga benar ya. Iya, sangat luar biasa sekali nih. Kenapa Ibu Nur? Udah habis waktunya belum? Iya, sudah Ibu. Waktunya sangat luar biasa sekali ya Ibu Nur ya. Tentunya memang kita sebagai pendidik hanya menjadi mediator dan fasilitator gitu. Sentralnya tetap di peserta didik ya, Bu Nur ya, agar mereka juga tidak merasa bosan dan merasa ikut terlibat di dalam KBM tersebut, kegiatan belajar ya, tentunya Bu Nur dan Pak Oki. Wah, sangat luar biasa sekali. Tadi sudah penutup sesi tanya jawab kita, sharing-sharing ya, Ibu Nur dan Pak Oki. Mungkin sebelum ditutup, Kak Desi berikan ke pembawa acara KF1 pada hari ini. Kak Desi mau tanya juga ke Bu Fati yang masih ada di tengah-tengah kita. Mungkin Bu Fati ada yang ingin disampaikan terkait menanggapi pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan oleh Pak Oki dan Bu Nur. Saya persilakan kepada Bu Fati. Saya menyimak saja tadi ceritanya, luar biasa menginspirasi ya. Artinya ada sisi lain dari cerita pengalaman Pak Oki dan Ibu Nur. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak Oki, Bu Nur sudah berbagi cerita. Dan ini pasti saya yakin sudah terkompilasi di bukunya Jejak ya, Kak Handi ya. Iya, saya baru baca separuh tuh, menarik sekali. Top, keren Pak, keren. Lanjutkan Pak,
menulis terus supaya ceritanya bisa menginspirasi banyak orang dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir. Ya, Bu Amin. ya. Amin. Ya. Terima kasih Bu Fati atas tanggapannya yang sangat luar biasa. Tentunya mungkin para sahabat Naruri yang ada di luar sana yang penasaran sekali dengan cerita-cerita pengalaman yang tentunya ini menjadi hal yang sangat luar biasa gitu. Bisa sekali nih para sahabat Naruri nanti menghubungi Instagram di Naluri Pendidik yang ingin tahu lebih detail cerita-cerita dari 13 provinsi tentunya penulis dan saya berharap para pendidik yang sudah mengikuti kegiatan menulis tentunya di Naruri Pendidik ini tidak jangan pernah untuk berhenti menulis. Terus dilanjutkan karena pengalaman-pengalaman yang luar biasa ini jangan hanya habis di diri sendiri tapi bisa kita sebarkan ke orang banyak karena tentunya Ya. ini semua untuk kita dan juga orang lain. Baik, kalau begitu terima kasih untuk Bu Fati, Bu Nur, dan Pak Oki atas waktunya pada hari Ya, ini. sama-sama. Kak Desi ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila selama tanya jawab tadi masih banyak kekurangannya. Kak Desi tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kak Desi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya kembalikan kepada Kak Evon. Silakan Kak Evon. Baik, mohon maaf di sini sedang hujan besar. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Kami udah berhenti hujan. Aman, Pak Udah F. ada hujan lagi. Aman. Ya, terima kasih juga untuk kepada Bu Nur Hayati dan Pak Oki yang sudah memberikan pengalaman dan juga berpartisipasi dalam menulis buku jejak kami di Naruri Pendidik, dan juga terima kasih kepada Bupati yang sudah meluangkan waktunya di sore hari ini dari awal acara sampai akhir acara. Terima kasih sekali Ibu. Baik, untuk itu acara selanjutnya kita dokumentasi. Pada peserta yang lainnya silahkan dinyalakan kameranya. Pada akun CV Batik dan Kak Tri Nuryani, boleh di on kamera, Ibu, Bapak. Kayaknya lagi jalan. Iya. Boleh Kak Handi, tolong dihitung. Oke, baik. 3, 2, 1. Sekali lagi, senyum. 3, 2, 1. Oke, sudah, Kak Epon. Terima kasih. Semoga apapun yang kita dapat hari ini, ilmu, pengalaman bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan juga menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, Bapak Ibu. Tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sangat luar biasa sekali. Ditunggu kelanjutan dari podcast kami berikutnya. Jangan lupa terus semangat dan berkarya untuk lingkungan kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, Kak Desi maupun Kak Handi selaku dari Naluri Pendidik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, Bapak semuanya. Turun. Kak Handi, nanti saya titip ada tulisan udah nyiapin materi. Siap, Sayang kalau nggak di-share ya. siap Ibu. Siap. Oke. Nuhun Ibu. Mohon. Yuk. Bentar ya, Kak Desi ya.